Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Arya Pramuja dengan NIM 3 digit terakhir 019, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang OOP atau Object Oriented Programming bahasa dari C++. Nah, sebelumnya kan aku telah membahas nih fundamental dari bahasa C++. Kini pada video yang sekarang ini kita akan membahas lebih dalam lagi bahasa C++ tentang mengulik apa sih tentang OOP itu ataupun Object Oriented Programming. Nah, kemudian di sini ada daftar isi nih bahasa C++ ataupun alur pembelajaran yang nantinya akan saya jelaskan yang terdiri dari bahasa C++, OOP, kelas, objek, kelas plus objek, kelas metode, parameter, konstruktor, dan juga inheritance. Nah, di sini ada bahasa C++ nih. Nah, secara sederhana, C++ adalah bahasa pemrograman yang merupakan kakak atau kelanjutan dari bahasa C. Nah, OOP ini bisa teman-teman lihat adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Nah, karakteristik dari bahasa C++ itu sendiri. Nah, jika bahasa C yang biasa digunakan untuk pemrograman atau microcontroller bersifat prosedural ataupun fokusnya pada urutan langkah-langkah. Nah, sedangkan C++ ini menambahkan konsep Object Oriented Programming atau OOP atau pemrograman berorientasi objek. Jadi simpelnya itu bahasa C ini digunakan untuk memprogram microcontroller ataupun otak dari suatu robot ya teman-teman, yang nantinya program ini akan ditulis melalui sintak, melalui software Arduino IDE, dan lain-lainnya. Nah, untuk C++ ini berfungsi menambahkan konsep OOP itu sendiri atau pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk analogi sederhananya, jika bahasa ini seperti resep makanan. Kamu menulis instruksi langkah demi langkah, misal dari potong bawang, kemudian nyalakan api, dan langsung tumis. Nah, C++ ini seperti membangun koki robot. Kamu membuat objek, ataupun objek ini si robot ya teman-teman, yang sudah memiliki data dalam bentuk bahan-bahan ya, kalau misalkan analoginya, dan kemampuan robot itu sendiri seperti fungsi memasak di dalamnya. Kamu tinggal menyuruh robot itu untuk bekerja. Nah, OOP ini atau Object Oriented Programming secara sederhana, OOP atau Object Oriented Programming ini adalah cara menulis kode dengan membayangkan programmu sebagai kumpulan benda atau objek yang saling berinteraksi, bukan sekedar urutan perintah baris demi baris. Nah, untuk analogi sederhananya, kelas ini kelas yang berupa cetakan kue. Nah, bayangkan nih, jika sebuah cetakan kue berbentuk bintang ataupun berbentuk kotak atau persegi ataupun bulat ya. Nah, cetakan ini mendefinisikan bentuk dan juga ukurannya. Nah, akan tetapi cetakan itu sendiri bukanlah kue, kamu tidak bisa memakannya. Nah, di dalam coding C++ ini adalah tempat kamu menulis aturan di mana kue ini nanti punya rasa apa, warna apa, dan bisa dimakan apa. Dalam hal ini bisa dianalogikan dari aksi ya, teman-teman. Kemudian objek. Objek itu sendiri bisa dianalogikan sebagai kue nyatanya ya, teman-teman. Jadi saat kamu menaruh adonan ke cetakan itu, lahirlah kue bintang ataupun berbentuklah kue dalam bentuk bintang yang menyesuaikan cetakan itu sendiri. Nah, kue ini adalah benda nyata ataupun instance yang kamu bisa bikin 100 kue dari satu cetakan yang sama. Nah, untuk setiap kue bisa punya hiasan berbeda. Nah, ada satu dikasih coklat, satu keju, tapi bentuk dasarnya tetap bintang karena berasal dari kelas ataupun cetakan yang sama. Nah, di sini ada penjelasan dari kelas bahasa C++. Nah, seperti yang kita bahas lewat analogi cetakan kue tadi. Nah, kelas adalah cetak biru ataupun blueprint atau rancangan utamanya. Nah, di dalam pemrograman C++, kelas digunakan untuk membungkus data dan fungsi menjadi satu kesatuan. Di sini ada contoh dari kelas bahasa C++ untuk penulisan sintaksnya ya teman-teman, di mana kelas my class
kelas ini adalah yang nantinya berfungsi untuk membungkus datanya, teman-teman. Nah, kemudian ada public, di mana public ini access specifier. Kemudian di sini ada integer minimum ataupun atribut integer variable. Kemudian tipe data string, myString, atribut string variable. Nah, untuk membuat kelas, gunakan kata kunci kelas. Kemudian kata kunci kelas ini digunakan untuk membuat kelas yang disebut myClass. Nah, kata kunci public adalah penentu akses atau access specifier yang menentukan bahwa anggota atau attributes and methods kelas dapat diakses dari luar kelas. Nah, di dalam kelas terdapat variabel integer atau minimum dan variabel string myString. Nah, ketika variabel ini dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Nah, kemudian akhiri definisi kelas dengan titik koma. Jadi, teman-teman perlu memperhatikan ya kata kunci dari kelas itu sendiri. Kemudian ada objek dari bahasa C++ nih, teman-teman. Nah, dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Nah, kita telah membuat kelas bernama myClass, jadi sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek. Nah, untuk membuat objek myClass, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas, mynum dan myString gunakan sintaks titik pada objek. Nanti output. Bisa teman-teman lihat dari program contoh programnya ya teman-teman. myClass ini adalah suatu nama kelas ya teman-teman yang nantinya akan membungkus datanya. Kemudian public ini merupakan access specifier. mynum ini atribut integer variable. String myString adalah atribut string variable. Kemudian di sini ada fungsi utamanya menggunakan myClass, myObject, kemudian create an object myClass. Buat objek ini ke dalam kelasku. Kemudian di sini akan variabel data ini akan mengakses atribut dan juga akan mengset atau mengatur value-nya. Di sini ada myObject.mynum itu sama dengan 15, myObject myString sama dengan someText. Kemudian cetak atribut value dengan nantinya program akan mencetak myObject.mynum garis miring n. Kemudian di sini program akan mencetak juga myObject.myString kemudian return 0 untuk outputnya berupa 15 someText. Nah, kemudian di sini ada object plus class nih dari bahasa C++. Di sini ada contoh dari programnya. Di sini menggunakan include IOStream, library IOStream, kemudian string yang menggunakan namespace std. Kemudian pada bagian yang pertama adalah kelas nih, cetakan, di mana di sini ada contoh kelas lampu, di mana publik ini meliputi atribut data, yang di mana string lokasi, integer daya watt, kemudian ada warna. Kemudian untuk aksinya itu sendiri, ataupun proses eksekusinya ya teman-teman, menggunakan void, nyalakan. Nah, kemudian program akan mencetak lampu on ataupun lampu aktif ya menyala, kemudian lokasi menyala. Kemudian juga program akan mengatur cout ataupun mengeluarkan output berupa warna, kemudian dayanya, daya watt, kemudian watt. Kemudian di bagian 2 ini ada main program ataupun program utamanya sebagai tempat membuat objek. Di sini program akan membuat objek yang pertama yaitu lampu untuk teras. Nah, lampu untuk teras ini kita deklarasikan lampu teras.lokasi sama dengan teras depan. Kemudian lampu teras.daya watt itu bernilai 20. Kemudian lampu teras.warna dideklarasikan putih terang. Kemudian di sini program akan membuat objek yang kedua di mana lampu untuk tidur nih. Nah, lampu tidur ini lampu tidur.lokasi akan dideklarasikan sebagai kamar tidur.
Nah, terus lampu tidur dot daya watt sama dengan 5. Lampu tidur dot warna yang nantinya dideklarasikan kuning hangat nih, teman-teman. Kemudian di bagian terakhir nih atau bagian yang ketiga eksekusinya yang nantinya menyuruh objek bekerja sesuai datanya masing-masing. Ketika lampu teras nyalakan, kemudian lampu tidur nyalakan, di sini nanti program akan bekerja ya sesuai data yang user inputkan masing-masing. Nah, di sini ada kelas metode bahasa C++ nih, teman-teman. Nah, di C++ metode ini sebenarnya hanyalah fungsi biasa. Akan tetapi, letaknya di dalam tubuh kelas. Metode inilah yang membuat objekmu menjadi hidup dan bisa melakukan sesuatu. Nah, metode ini atau metode adalah fungsi, function yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas. Nah, definisi kelas dalam inside class definition, definisi kelas luar atau outside class definition. Di sini ada contoh dari program itu sendiri, yaitu menggunakan kelas kucing ya teman-teman, di mana sebagai public mendefinisikan fungsi dari suatu kelas ya, kelas kucing, menggunakan string nama. Kemudian contoh yang pertama ini ada inside class nih teman-teman, ataupun kelas dalam. Kemudian kita tulis isinya langsung nih. Misalkan di sini void tidur, kemudian program akan mencetak nama sedang tidur. Kemudian contoh yang kedua outside class ataupun kelas luar yang hanya janji saja. Misal contohnya kita cuma bilang nanti ada fungsi makan, tapi kodenya di luar ya. Kemudian di sini ada definisi outside class nih teman-teman. Dimana contohnya ini perhatikan penggunaan kucing sebelum nama metode. Nah, void kucing makan menggunakan buka kurung, kemudian tutup kurung, kemudian program akan mencetak nama yang nantinya program juga mencetak sedang makan ikan, nyam nyam nyam. Ataupun dimana sama saja kucing ini sedang makan ikan nih teman-teman. Kemudian di sini ada fungsi utamanya, di mana kucing-kucingku. Lalu di sini ada fungsi yang dimiliki kelas kucingku.nama sama dengan oyen, dideklarasikan sebagai oyen nih teman-teman. Kemudian di sini program akan memanggilnya tetap sama saja dan tidak ada bedanya. Kemudian kucingku tidur, kemudian kucingku makan. Return sama dengan 0. Nah, untuk parameter bahasa C++ nih teman-teman. Nah, parameter itu ibarat input atau bahan yang kita berikan kepada sebuah metode agar dia bisa bekerja sesuai keinginan kita. Nah, tanpa parameter, sebuah fungsi akan melakukan hal yang sama persis setiap kali dipanggil. Nah, dengan parameter, fungsi tersebut menjadi lebih fleksibel. Di sini ada contoh dari penggambaran ya, jika suatu program ini menggunakan fungsi dan tidak menggunakan fungsi. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri, jika menggunakan fungsi, untuk metodenya ini bisa bekerja ya sesuai dengan keinginan dan juga alurnya itu jelas dan saling terhubung dengan baik. Nah, di mana di sini adalah sebuah contoh sederhananya ketika input yang kita berikan, lalu program ini bekerja sesuai dengan keinginan nih, teman-teman. Dan fungsi dari gambar yang kiri ini tentunya lebih fleksibel, di mana di sini ada set A itu menuju ke angka 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4. Nah, pada gambar yang sebelah kanan ini, jika suatu parameter tidak menggunakan fungsi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bahwa ada salah satu parameter yang tidak memiliki fungsi ya ketika program itu dipanggil, di mana si ini tidak dapat ataupun tidak memperoleh pasangannya nih teman-teman.
A itu 1, B itu 2. Nah, B ini bisa masuk ketika dipanggil nih oleh program, bisa kedua dan juga ketiga karena tanpa fungsi. Jadi jika tanpa parameter, maka fungsi ini melakukan hal yang sama. Nah, contoh dalam kodenya nih teman-teman. Jika di sini kita lihat ya bedanya di dalam kelas robot, di mana jika tanpa parameter, yang kaku robot ini hanya bisa jalan satu langkah, tidak bisa lebih. Nah, contohnya sendiri C++ Void jalan maju, kemudian program akan mencetak robot maju satu langkah. Kemudian yang kedua ada dengan parameter fleksibel. Nah, kita beri variabel integer jumlah langkah di dalam kurung, ini adalah tempat menampung data angka. Jadi parameter yang kosong ini nantinya akan menampung data dari angkanya itu sendiri. Misal, void jalan maju integer jumlah langkah, kemudian program akan mengeluarkan output berupa robot maju sejauh jumlah langkah. Nah, yang disimpan pada parameter langkah. Ini ya teman-teman jumlah langkahnya. Nah, di sini ada konstruktor bahasa C++. Nah, konstruktor atau constructor ini adalah metode yang paling spesial dalam sebuah kelas. Nah, kenapa sih spesial? Karena metode ini jalan secara otomatis tepat pada detik pertama sebuah objek dibuat ataupun dilahirkan. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai persiapan atau inisialisasi. Dalam coding, konstruktor berguna untuk memberi nilai awal pada atribut agar kita tidak lupa mengisinya. Di sini jika secara manual bisa teman-teman lihat bahwa kelas hero dengan public ada tipe data string nama, kemudian darahnya itu integer, kemudian di sini fungsi utamanya misal hero H1 yaitu objek dibuat, kemudian kita itu harus isi manual nih, yang dimana jika kita mengisi secara manual rawan terjadinya lupa. Nah, maka di sini H1.nama, misal hero yang pertama itu namanya Gundala nih teman-teman. Untuk H1 darahnya itu misalkan 100. Jika kita menggunakan konstruktor, di sini memang terlihat lebih banyak ya teman-teman, tapi yang pasti ini lebih spesial nih, karena metode ini jalan secara otomatis, nah tepat di titik pertama ketika objek telah dibuat. Nah, di sini ada kelas hero, public string nama, integer darah. Di sini ada konstruktor itu sendiri. Nah, di mana namanya ini sama dengan kelas yang berfungsi untuk menerima parameter input. Hero dengan string, n, integer, d. Nah, kemudian nama ini kan disimbolkan dengan N, darah itu disimbolkan dengan D, di mana isi atribut nama dengan huruf N, isi atribut darah dengan input D. Ya. Lalu program akan mencetak hero, kemudian dengan nama yang inputkan, kemudian berhasil dibuat, kemudian end line. Kemudian di sini ada fungsi utamanya teman-teman. Nah, untuk coding jadi super ringkas, nah kita bisa langsung kirim data saat bikin objek itu juga. Nah, hero H1 misalnya Gundala dengan darahnya itu 100. Hero H2 Gatot Kaca itu darahnya 200. Nah, kemudian di sini ada inheritance atau pewarisan. Nah, inheritance atau pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas bisa mewariskan. Nah, untuk cara membuatnya sendiri, kuncinya ada pada tanda titik 2 diikuti kata public. Nah, mari kita lihat contoh kode sederhananya. Di sini ada include IOStream menggunakan namespace standar. Yang pertama ada kelas induk nih ataupun parent. Di mana di sini ada contoh kelas orang tua, di mana di sini string marga, misalkan marga dari orang tua kita Tanujaya. Kemudian di sini ada pewarisan ataupun inheritance ya teman-teman, void check warisan.
Kemudian program ini akan mencetak punya tanah 1 hektar nih. Kemudian di sini ada program yang kedua, di mana kelas anak ataupun child. Nah, kemudian bisa teman-teman perhatikan public orang tua artinya itu anak mewarisi sifat dari orang tua. Jadi kelas anak ini sama dengan ataupun kita tulis pada program ini adalah titik 2 public dari orang tua. Kemudian public string nama depan misalnya ini Budi ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini ada fungsi utamanya, misal anak pertama. Nah, si anak ini bisa mengakses milik orang tua nih karena dia itu anak pertama. Nah, cout ataupun program ini akan mencetak mengeluarkan output berupa nama lengkap, kemudian anak pertama dot anak depan, kemudian anak pertama dot marga, kemudian anak pertama dot chat warisan. Nah, mungkin segitu saja ya materi yang dapat aku sampaikan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja tentang pengaplikasian Oriented Programming atau OOP. Oke, teman-teman, di sini saya telah membuat program ya implementasi dari main CPP. Di sini saya akan menjelaskan nih secara jelas kepada teman-teman tentang program yang telah aku buat. Di sini saya membawakan IOStream, library IOStream, string, dan juga menggunakan namespace std, di mana ada class person ataupun orang, di mana ini akan diartikan atau diinisialisasikan public ya teman-teman menggunakan string name, kemudian tipe data integer, age, ataupun umurnya. Kemudian di sini ada person string n, integer a, di mana name ini sama dengan n, kemudian age ini sama dengan a. Jadi n itu adalah nantinya variabel nama yang akan ditampung pada tipe data string, kemudian a itu age ataupun usianya. Kemudian di sini menggunakan fungsi void introduce ataupun perkenalan. Maka program ini akan mencetak hello my name is, kemudian nama yang user inputkan, kemudian and I am, ini age ini adalah usianya, years old ataupun tahun, kemudian and line. Jadi di sini programnya tuh sebagai program perkenalan ya teman-teman dalam bahasa C++, di mana nantinya akan mengeluarkan output berupa nama dan juga usianya. Di sini saya contohkan untuk person P-nya itu sendiri, ini menggunakan variabel P ya teman-teman, atau person. Di sini fungsi utamanya yang nanti akan dieksekusi yaitu area, spasi 18. Kemudian di sini person.introduce ini ataupun perkenalan dari nama itu nantinya akan menghasilkan output berupa nama dan pname ataupun person name, nama orang yang telah user inputkan, dan mengeluarkan output berupa usianya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita program. Nah, jadi kesimpulannya di sini kelas itu sebagai blueprint ya, di mana kelas person yang telah kita buat di sini adalah template yang berisikan atribut yaitu nama dan age. Kemudian ada konstruktor yaitu untuk menginisialisasi si objek yang telah kita buat. Kemudian terdapat juga template method yaitu di sini saya menamainya introduce untuk melakukan aksi. Nah, di sini kelas tidak menghasilkan output apapun sampai dibuat objeknya. Kemudian untuk poin yang kedua adalah mengenai atribut ataupun properti. Nah, di sini atribut itu menyimpan data milik objek yang telah kita buat tadi. Nah, setiap objek dari kelas person itu akan memiliki nama dan juga masing-masing nih. Nah, contohnya di sini kan saya memanggil person P area 18 yang dimana objek P di sini memiliki nama saya yaitu area, kemudian poin ketiga mengenai konstruktor. Nah, konstruktor itu adalah fungsi khusus di mana memiliki nama yang sama dengan nama kelas tadi. Nah, konstruktor juga dipanggil otomatis saat objek dibuat. Kemudian konstruktor itu digunakan untuk memberi nilai awal pada atribut. Nah, dalam program di sini konstruktor itu menerima parameter yaitu stringer,
Kemudian untuk poin yang keempat mengenai metode ataupun fungsi di dalam kelas. Nah, di sini kita memiliki class ataupun metode bernama introduce nih, yang dimana metode ini menggunakan atribut objek untuk mencetak informasi. Nah, untuk yang kelima adalah mengenai membuat dan menggunakan objek. Nah, objek ini dibuat di fungsi main nih, yaitu dengan cara di objek itu kita dapat memanggil metodenya itu p.introduce tutup kurung, kemudian kita dapat mengakses atribut dengan memanggil p.name dan juga p. Nah, begitu teman-teman. Jadi intinya kelas itu adalah struktur yang mendefinisikan data dan fungsinya. Nah, kalau objek itu dia nyata dari sebuah kelas yang telah kita buat. Nah, kalau atribut itu adalah data milik si objek itu sendiri. Untuk konstruktor itu adalah metode kita untuk menginisialisasikan objek saat dibuat. Dan yang terakhir, metode ataupun kita katakan fungsi sebagai perilaku ataupun aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Nah, begitu langsung saja proses pengkodean ya dalam membuat OOP di bahasa pemrograman C++. Langsung saja kita run programnya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman, programnya mengeluarkan output berupa perkenalan, introduce. Hello, my name is Arya and I am 18 years old. Untuk name-nya itu Arya dan usia itu adalah 18. Kemudian di sini saya telah membuat program inheritance ya teman-teman tentang suatu turunan ataupun warisan nih. Nah, jadi di sini saya menggunakan include IOStream, kemudian di sini menggunakan vector ya teman-teman, atau library vector, kemudian using namespace std. Kemudian di sini ada program yang pertama nih tentang kelas induk, di mana kelas animal ya ataupun hewan. Kemudian untuk sintaksnya itu public string name, kemudian animal string n, kemudian variabel nama ini sama dengan n nantinya akan disimpan pada tipe data string n itu sendiri. Kemudian di sini ada void speak ataupun dari kayak suaranya ya teman-teman, atau bahasa. Kemudian di sini programnya akan mengeluarkan output berupa name, kemudian makes a sound ataupun akan membuat suara ataupun mengeluarkan suara nih. Kemudian di sini pada baris yang ke-19 ada kelas turunan di mana kelas dog titik 2 public animal. Kemudian public dog string n, kemudian animal n. Kemudian di sini ada kurung kurawal ya 2. Kemudian di sini void bar. Nah, lalu di sini ada cout name says wolf, di mana program ini nantinya akan memanggil nih bark dari turunan nama. Lalu di sini program akan mengeluarkan output berupa says whoop, 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 whoop. Suara anjing ya teman-teman. Jadi di sini ada fungsi utamanya nih, di mana dog ini disimpan pada variabel d, di mana d ini di dalamnya terdapat body. Kemudian di sini ada the speak, kemudian the part. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita jalankan programnya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat untuk output dari programnya ya teman-teman. Nah, di mana di sini terlihat body makes a sound. Kemudian body say, di sini objeknya itu kita buat bernama D, lalu memanggilnya body. Kemudian memanggil objek ataupun speaker, dan dimana speaker sendiri merupakan panggilan dari metode dari kelas bernama animal, sedangkan B adalah panggilan metode dari kelas do sendiri. Nah, kesimpulan ataupun hal penting dari inheritance ini, yang pertama, inheritance itu adalah mewarisi sifat dari kelas induk. Nah, di sini kan terdapat sintaks bahwa doc.2 public animal ya teman-teman di baris kode ke-20. Nah,
Di situ artinya doc ini mendapat semua atribut nih dari kelas animal. Kemudian doc juga mendapat semua metode animal yang bersifat public. Nah, doc juga terakhir dapat menambahkan fitur baru yaitu metode. Di sini telah kita tambahkan. Nah, kemudian di sini juga dapat dilihat bahwa dog, string, and animal, di mana di sini tuh konstruktor turunan memanggil konstruktor dari induknya. Nah, ini tuh wajib dituliskan untuk pemanggilan konstruktor nih, teman-teman, dari turunan konstruktor induk. Jika kelas induknya itu punya konstruktor, nah, objek dari kelas turunan itu memungkinkan metode milik induknya sendiri, despak, ataupun metode pemiliknya itu sendiri. Kemudian debug. Nah, begitu untuk pembahasan mengenai inheritance. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini tentang Object Oriented Programming dalam bahasa C++. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.